Yang pertama, pengertian pramuka. Pramuka adalah seluruh anggota gerakan pramuka yang terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendegah. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014, pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak muda yang berada di bawah tanggung jawab orang dewasa, yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dengan tujuan, prinsip, dasar, dan juga metode pendidikan tertentu. Tujuan dari kegiatan pramuka adalah melatih para generasi muda supaya memaksimalkan segala potensi yang ada pada diri mereka sendiri, baik bersifat intelektual, spiritual, sosial, fisik. Mengacu pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pramuka ada 3. Yang pertama, untuk membentuk karakter atau kepribadian serta akhlak yang mulia. Yang kedua, untuk menanamkan rasa cinta pada tanah air, bangsa, dan negara. Yang ketiga, untuk menggali potensi diri serta meningkatkan keterampilan bagi para generasi muda. Pramuka didirikan oleh Bapak Baden-Powell pada tanggal 14 Agustus 1961. Adapun lagu himne pramuka yang berjudul Himne Pramuka dan diciptakan oleh Haji Mutahir. Lambang tunas kelapa adalah cikal. Cikal itu berasal dari buah kelapa, yang dimana tunas kelapa ini dapat diartikan sebagai pemula atau pertama dalam menurunkan generasi. Tunas kelapa dipilih sebagai lambang karena dari gerakan pramuka akan terbentuk generasi baru. Yang kedua, kelapa memiliki daya tahan karena buah kelapa memiliki yang kuat karena dapat bertahan dimanapun dan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Dari suatu anggota pramuka dimaknai sebagai seseorang yang sehat, yang kuat, dan besar tekadnya untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, kelapa bisa tumbuh dimanapun. Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, maka setiap anggota pramuka diharapkan mampu menghadapi masalah, menyesuaikan diri dimanapun dan kapanpun, dapat diandalkan dan dapat berbaur di masyarakat. Selanjutnya, kelapa dapat tumbuh tinggi. Salah satu karakteristik pohon kelapa adalah mampu tumbuh menjulang lurus ke atas dan tinggi. Artinya, lambang pramuka memberikan makna bahwa setiap anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan tidak mudah goyah. Selanjutnya, kelapa sebagai tumbuhan yang serbaguna. Kita tahu bahwa tumbuhan kelapa itu mempunyai akar yang serbaguna, mulai dari akar sampai dengan batang, buah, dan daunnya. Nah, di sini diartikan bahwa setiap anggota pramuka dapat diandalkan, dapat berbakti pada bangsa dan negara serta seluruh manusia. Fungsi gerakan pramuka. Yang pertama, sebuah kegiatan bagi para siswa dan anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda akan lebih senang jika kegiatan mereka itu menyenangkan, terarah, dan terstruktur. Nah, di sini pramuka adalah sebuah gerakan yang siap menyumbangkan segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, pengabdian bagi setiap orang dewasa. Kita tahu orang dewasa itu adalah orang yang lahir duluan dari kita. Nah, otomatis mereka masih mempunyai pengalaman yang luar biasa, dan mereka akan menyampaikannya kepada kita sehingga kita dapat terdidik
dengan cara-cara mereka. Di dalam perkembangannya, pramuka mempunyai peran sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat. Artinya, pada setiap kegiatan pramuka itu, kita dibentuk latihan secara berkala, merupakan upaya dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai untuk masyarakat maupun organisasi. Berikutnya, prinsip dasar kepramukaan. Terdapat beberapa prinsip dasar seperti berikut ini. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rasa peduli pada tanah air, bangsa, dan negara. Yang ketiga, rasa peduli dan tanggung jawab pada diri sendiri. Yang keempat, patuh dan serta taat kepada kehormatan dan kode di dalam pramuka. Di dalam pramuka terdapat kode kehormatan yang harus dilaksanakan, yaitu satya yang berarti janji dan dharma yang berarti ketentuan moral. Pada masing-masing tingkatannya terdapat kode kehormatan sendiri, seperti yang di Pramuka Siaga terdapat Dwi Satya dan Dwi Dharma, sedangkan di Penggalang, Penegak, dan Pandega terdapat Trisatya dan Dasa Dharma. Metode kepramukaan. Di dalam proses kegiatan pramuka dilakukan dengan metode seperti berikut ini. Yang pertama, melalui pengalaman kode kehormatan pramuka seperti yang dijelaskan tadi di awal, bahwasanya setiap tingkatan itu mempunyai kode kehormatan yang berbeda. Yang kedua, belajar dengan cara melakukan praktek. Kita tidak bisa belajar aja hanya dengan menggunakan materi. Biar lebih fleksibel, kita harus mempraktekkannya karena dapat meningkatkan pemahaman kita. Yang ketiga, belajar dengan secara berkelompok. Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, makanya sejak dini kita diajarkan untuk berkelompok agar dapat bertukar wawasan, sharing, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang seperti jurit malam. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka seperti misalnya berkemah, api unggun, senam, dan lain-lain. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan seperti memasak, menjahit, dan menabung. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Yang berikutnya, salam janji. Salam pramuka sebagai salam janji adalah salam pramuka yang diberikan kepada anggota pramuka saat sedang dilantik. Pemberian salam ini dilakukan saat anggota yang dilantik mengucapkan satya pramuka atau trisatya dan dwisatya. Bagi setiap anggota pramuka, gerakan pramuka yang menerima salam pramuka diwajibkan untuk menjawabnya. Dan cara menjawabnya adalah dengan mengambil sikap sempurna seperti ketentuan yang di atas. Ketentuan sikap badan saat memberikan salam pramuka disertai dengan mengucapkan kata salam dengan tegas seperti contoh, salam pramuka, salam. Penggunaan salam pramuka. Salam pramuka terbagi menjadi 3 bagian, yaitu salam biasa, salam penghormatan, dan salam sesama anggota pramuka. Yang pertama adalah salam biasa. Salam pramuka ini digunakan dalam rangka di hari-hari biasa, kita akan bertemu sesama anggota pramuka saja. Yang kedua, salam penghormatan. Salam ini diberikan kepada sesuatu yang jabatannya lebih tinggi, seperti kepala negara, duta besar, panglima tinggi, kepada sang saka merah putih, jenazah yang diusung atau dikuburkan, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan saat hendak memasuki makam pahlawan.